Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Rofiroh SPD MSI yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang integral garis pada bilangan kompleks. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Selviana. Yang kedua ada Hasna. Yang ketiga ada Cantika. Dan yang keempat ada Ripka. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa hal penting terkait materi. Ada pengertian atau definisi integral garis pada bilangan kompleks, contoh soal dan penyelesaiannya, serta sedikit pembahasan tentang sifat-sifatnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi integral garis pada bilangan kompleks yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari integral garis pada bilangan kompleks. Integral garis pada bilangan kompleks adalah integral dari suatu fungsi kompleks yang dihitung sepanjang suatu lintasan atau kurva tertentu di bidang kompleks. Misalkan, kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. GT dan HT continue di A kurang dari T kurang dari B. GT dan HT continue di A kurang dari T kurang dari B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A, GA, HA ke titik akhir B, GB, HB, dan P, X, Y suatu fungsi yang terdefinisi di C. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat integral garis kompleks. Nah, sifat yang pertama, jika Px, Y kontinu di C, maka integral batas C, Px, Y dx dan integral Px, Y dy itu ada. Sehingga dari kedua integral tersebut dapat kita definisikan dengan yang pertama, integral Px, Y dx akan kita ubah atau kita ganti menjadi Gt, Ht dan G aksen T dt. Nah, di sini kita ingin mengubah variabelnya menjadi variabel T. Nah, kemudian yang kedua, integral Px, Y dy sama kita ubah juga, kita ganti jadi Gt, Ht dan G aksen T dt. Variabelnya juga diubah menjadi variabel T. Kemudian sifat yang kedua, integral batas A ke B, Px, Y dx sama dengan negatif integral batas B ke A, Px, Y dx. Nah, di sini ada perubahan batas dari A ke B. Nah, karena di sini negatif, sehingga batas integralnya diubah atau dibalik menjadi B ke A. Nah, kemudian untuk sifat yang ketiga, jika Px, Y dan Q, X, Y kontinu di C, maka integral Px, Y dx ditambah integral Q, X, Y dx. Nah, karena di sini P sama Q-nya sama-sama mempunyai dx, nah di sini kita bisa langsung saja menjumlahkan terlebih dahulu, baru kemudian kita integralkan. Oke, selanjutnya, misalkan C suatu kurva pada bidang mulus yang dibentuk secara parameter oleh X sama dengan XT dan Y-nya sama dengan YT, yaitu T lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. Integral P, X, Y, ds, nah di sini ds-nya perlu diperjelas bahwa belum diketahui batas kurvanya yang mana, yaitu garis lurus ataupun parabola. Nah, di sini integralnya yaitu xt, yt akar x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat dt. Nah, di sini akan kita ganti variabelnya menjadi variabel t. Oke, selanjutnya contoh soal yaitu hitung integral C 2Z plus I dz dengan lintasan C terdiri dari dua segmen, yaitu C1 dari 0 ke 1 dan C2 dari 1 ke 1 plus I. Selanjutnya pada C1,
Untuk lintasan pertama digunakan parameter Z sama dengan T, 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 1, sehingga diperoleh dz sama dengan dt, lalu kita substitusikan ke integral menjadi integral C1 2z plus i dz sama dengan integral 0 ke 1 2t plus i dt, lalu kita hitung integralnya menghasilkan 1 plus i. Selanjutnya, pada C2 untuk lintasan 2 menggunakan lintasan parameter Z sama dengan 1 ditambah IT dengan T kurang dari 0 kurang dari 1, maka diperoleh DZ sama dengan I dt. Kemudian substitusi 2Z plus I sama dengan 2 dikali 1 ditambah IT ditambah I sama dengan 2 ditambah 2IT ditambah I. Lalu integralkan C2 2Z plus I dz sama dengan integral 0 sampai 1 2 plus 2I ditambah I dikali I dt sama dengan integral dari 0 ke 1 2I ditambah 2IT 2I kuadrat T ditambah I kuadrat dt. Karena I kuadrat sama dengan min 1, maka integral dari 0 sampai 1 sama dengan integral 0 sampai 1 2I min 2T sama dengan 1 dt. Lalu kita uraikan menjadi integral 0 sampai 1 2I dt dikurang integral 0 sampai 1 2T dt dikurang integral 0 sampai 1 1 dt. Sama dengan 2I T dengan batas 0 sampai 1 dikurang T kuadrat dengan batas 0 sampai 1 dikurang T dengan batas 0 sampai 1. Sama dengan 2I min 1 min 1, maka diperoleh hasil 2I min 2. Jadi total integralnya yaitu integral C 2Z plus I dz sama dengan integral C1 2Z plus I dz ditambah integral C2 2Z plus I dz sama dengan 1 plus I ditambah 2I min 2, maka diperoleh hasil akhir yaitu min 1 ditambah 3I.